Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di channel kami. Dalam keadaan seperti biasa, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami sampaikan salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang pasar permintaan dan penawaran, masih berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu materi untuk kelas 7 tingkat SMP atau MTS. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sebelumnya terima kasih sudah yang mendukung channel kami. Oke, langsung saja kita hari ini akan membahas tentang pasar permintaan penawaran. Oke. Hari ini yang kita pelajari apa saja? Agenda pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang permintaan. Di sini nanti kita akan mengetahui apa itu definisi permintaan. Kemudian apa itu hukum permintaan. Kemudian ada penawaran. Kemudian ada harga pasar, kemudian ada pasar. Oke. Kita lanjutkan. Sebelumnya tolong perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar ini atau dua gambar ini memperhatikannya secara sederhana. Yang pertama, yang ini gambar yang sering kita lakukan sehari-hari ketika kita pergi ke pasar atau ke toko. Kita akan melakukan transaksi, di mana di sini nanti ada penjual dan pembelinya. Yang penjual menjual barangnya, yang beli membeli barangnya. Kemudian di sini gambar yang nomor 2, ini diibaratkan dengan dua laptop yang mengeluarkan tangan, yang satu membeli, yang satu menjual. Ini gambaran dua ini nanti yang menunjukkan pengertian pasar yang era sekarang ini. Kenapa? Karena tidak semua pasar pembeli dan penjualnya bertemu nanti. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Yang pertama, permintaan atau demand. Dalam bahasa Inggris biasanya menyebutnya dengan demand. Permintaan di sini kita artikan sebagai jumlah barang dan jasa yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu. Jelas teman-teman semuanya? Ketika kita membahas tentang permintaan, maka kata kuncinya ada di kata aslinya minta. Jadi di sini untuk memudahkan konsep permintaan, kita harus membahasnya dari segi konsumen. Jadi jumlah barang yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kata kuncinya selain diminta ada harga dan waktu. Kenapa di sini ada harga dan waktu? Karena nanti ada berkaitan dengan faktor-faktor permintaan. Oke. Hukum permintaan, langsung saja. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Tadi saya sampaikan, untuk mempelajari tentang permintaan, kita harus melihat dari sisi konsumen. Kita pakai logika sederhana. Jika kita akan membeli suatu barang, ketika harga barang itu mahal, otomatis yang kita beli akan sedikit. Akan tetapi ketika harga suatu barang itu sudah murah atau lebih murah dari seperti biasanya, maka kita akan membeli barang itu dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam artian hukum ini, ketika harganya turun atau rendah, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sehingga ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Secara sederhana, hukum permintaan ini hukum berbanding terbalik antara hubungan harga dan jumlah barang yang diminta. Kenapa kok terbalik? Karena ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Seperti itu sederhananya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang selanjutnya jenis-jenis permintaan. Secara sederhana di sini
Jenis-jenis permintaan ada 5, cuma di sini dalam 2 kategori. Yang pertama daya beli konsumen. Yang ini. Ada permintaan absolut, potensial, dan permintaan efektif. Oke, permintaan absolut di sini permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Dalam pengertian sederhananya hanya diangan-angan saja. Jenengan tidak mempunyai daya beli. Kalau sederhananya untuk anak-anak mungkin jenengan tidak punya uang, tapi saya pengen membeli sesuatu barang. Maka itu disebut dengan permintaan absolut. Bahkan untuk terjadi realitanya jarang sekali ya, tapi banyak ini yang terjadi di sekitar kita. Kemudian permintaan potensial. Yang kedua ini. Permintaan yang didukung daya beli tetapi belum maksimal. Jelas. Bahasa lainnya kalau di sekitar kita mungkin masih butuh menabung uang untuk membeli barang. Dalam artian belum ada daya beli yang mencukupi untuk membeli suatu barang tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga, permintaan efektif. Permintaan efektif di sini permintaan terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Ini yang ketiga. Jadi di sini sangat namanya saja sudah efektif. Berarti ketika kita akan meminta suatu barang, kita dibarengi dengan daya beli untuk memiliki barang tersebut. Yang selanjutnya jenis permintaan yang dilihat dari ini, jumlah konsumennya. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar. Secara sederhana, yang namanya individu pasti sendiri. Jadi ketika barang itu yang diminta hanya satu orang atau individu, tapi yang perlu digarisbawahi individu itu bukan hanya dianggap satu orang, tapi juga bisa individu perusahaan. Maka di sini disebut dengan permintaan individu. Yang kedua, ketika yang meminta satu barang itu lebih dari satu orang atau lebih dari satu individu atau kelompok orang, maka permintaan disebut dengan permintaan pasar. Oke. Nah, saya kira ini cukup jelas. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya faktor-faktor yang memberi permintaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor. Yang pertama harga barang. Kenapa kok yang paling utama harga barang di sini yang paling utama? Karena sesuai dengan hukumnya tadi. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Nah, ketika pendapatannya naik, otomatis barang yang diminta pun akan naik. Secara sederhana saya contohkan, ketika Anda memiliki uang saku lebih, maka Anda akan membeli jajan lebih dari biasanya. Tapi ketika uang saku Anda berkurang dari seperti biasanya, maka Anda akan mengurangi jajan Anda seperti biasanya. Yang kemudian selera masyarakat. Ketika barang itu masih diminati oleh banyak orang, secara otomatis nanti barang yang diminta itu akan banyak dari seperti biasanya. Kenapa? Karena selera masyarakat masih sangat menginginkan barang tersebut. Yang selanjutnya kualitas barang. Sama, semakin berkualitas biasanya yang meminta barang tersebut akan semakin banyak. Harga barang lain ini jelas. Maksudnya harga barang lain di sini harga barang yang istilahnya hampir mirip atau bisa dikatakan substitusi lah dari barang tersebut. Ketika barang lain itu lebih murah, biasanya permintaan akan barang yang di awal tadi itu akan berkurang. Akan tetapi ketika barang lainnya itu lebih mahal, maka permintaan barang yang pertama tadi akan lebih naik. Kemudian waktu. Waktu di sini jelas. Ini contoh sederhana bagi umat muslim. Ketika hari raya maka permintaan akan baju lebaran lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Dan ini mungkin berlaku juga untuk umat agama lain selain muslim. Ketika mereka mendekati hari raya mereka, maka dia akan berbondong-bondong untuk meminta barang. Ini ada dari segi waktu. Kalau dari segi contohnya siswa mungkin ketika mau masuk sekolah, maka mereka membeli peralatan sekolah dan lain-lainnya, permintaannya akan lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini jelas bahwasanya ketika jumlah penduduknya bertambah, otomatis permintaannya akan bertambah.
Akan tapi ketika jumlah unitnya berkurang, maka permintaannya juga akan berkurang. Yang paling terakhir di sini ada ekspektasi atau ramalan masa depan. Ini, yang ini. Kenapa kok ekspektasi ini ada dalam faktor-faktor yang memberi permintaan? Secara sederhana, teman-teman semuanya, ketika diramalkan akan dalam waktu yang akan datang nanti harga suatu barang naik, maka biasanya orang akan memborong barang tersebut. Kalau sudah akan memborong, maka otomatis harga barang tersebut akan tambah naik. Nah, secara sederhananya seperti itu. Akan tapi juga kebalikannya, ketika ramalan atau ekspektasi di akan datang itu harga suatu barang itu turun, maka jarang orang yang akan memborong. Saya contohkan sederhana, ketika orang investasi emas. Kenapa orang itu kok mau investasi emas? Karena salah satu faktornya emas dia akan datang akan mahal. Secara otomatis dia akan investasi sekarang, besok dijual lagi, dia akan mendapatkan untungnya. Nah, ini contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang selanjutnya, penawaran atau supply. Penawaran sebenarnya kata kuncinya kalau permintaan tadi minta, maka kalau penawaran tawar. Kalau permintaan tadi dari sisi konsumen, maka kalau penawaran itu dari sisi produsen. Maka di sini pengertiannya secara sederhana yang ini teman-teman. Jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bahasanya atau mungkin diartikan lain, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Perbedaannya hanya diminta dan ditawarkan, dibeli dan dijual. Perbedaannya itu, saya ulangi, kalau permintaan, maka jumlah barang dan jasa yang diminta atau yang dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Akan tetapi kalau penawaran ini, yang ini, jumlah barang dan jasa yang dijual atau dalam pengertian lain yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Mungkin itu bisa dipahami ya. Nah, sekarang hukum permintaannya. Yang ini. Ini, hukum permintaan. Jelas di sini, teman-teman. Kalau permintaan tadi berbanding terbalik, kalau penawaran berbanding lurus. Saya bacakan dulu. Semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Akan tetapi, ketika harga suatu barang semakin naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin tinggi. Jadi kalau ini dalam proses perbandingan itu, maka berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Nah, kita ingat-ingat yang permintaan tadi. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Harga naik, diminta turun. Harga turun, diminta naik. Tapi kalau yang penawaran, harga naik, yang ditawarkan naik. Tapi kalau harga turun, maka yang ditawarkan turun. Nah, secara sederhananya seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi sudah saya sampaikan, kalau penawaran itu melihatnya dari sisi produsen. Kalau permintaan melihatnya dari sisi konsumen. Ya. Jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, maka di sini biasanya berkaitan dengan produsen. Yang pertama, biaya produksi. Jelas biaya yang digunakan dalam proses kegiatan produksi. Maka di sini ketika harga barang itu mahal, biasanya juga mempengaruhi penawarannya, kayak gitu. Kemudian ada teknologinya. Kalau teknologinya maju, biasanya penawarannya juga semakin tinggi. Tapi kalau teknologinya rendah, ya biasanya ala kadarnya saja, sebisanya. Kemudian ada barang lain, barang yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Jelas, ketika barang itu ada ibaratnya sederhananya saingan atau mungkin lawannya, maka
biasanya yang ditawarkan juga akan naik. Kenapa kok saya bilang naik? Karena saling beradu untuk barang itu menawarkan sehingga dijual kepada konsumen. Yang selanjutnya tujuan perusahaan. Nah, ini sudah jelas. Kalau tujuannya ingin mencari laba yang besar, maka yang ditawarkan naik apa turun kira-kira teman-teman? Otomatis naik, maka berlomba-lomba perusahaan untuk menawarkan barang tersebut supaya apa? Supaya laku barangnya sehingga labanya semakin banyak. Contohnya seperti itu sederhananya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pasar dan harga pasar. Maksudnya bagaimana, Pak? Kok ada harga pasar? Nih sederhananya, pasar tadi saya suruh Anda mengamati dua gambar. Di sini pengertian sederhananya. Pasar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan melakukan transaksi jual beli. Kenapa pengertiannya kok ditambahi langsung dan tidak langsung? Karena di era sekarang ini teman-teman, era digital, bahkan kita hanya tidur di rumah saja bisa membeli barang-barang yang ada di sekitar kita. Dan seperti itu, sehingga kita tidak perlu bertemu langsung dengan penjualnya. Nah, sehingga pasar itu sekarang definisinya sudah meluas. Ketika ada transaksi jual beli meskipun pembeli dan penjualnya tidak bertemu langsung, maka itu sudah dikategorikan menjadi pasar. Ingat bahasanya di sini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, harga pasar. Maksudnya harga pasar ini apa, Pak? Ya harga yang ada di pasar. Ya secara sederhananya seperti itu. Jadi di sini harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar antara permintaan dan penawaran mencapai kesepakatan. Kita contoh sederhana, kalau jenengan mungkin pernah mengantarkan orang tuanya, terutama ibu atau mamanya, ke pasar, mereka akan terjadi tawar-menawar. Yang penjual menawarkan harga katakanlah 5.000, tapi pembelinya pengen membeli dengan harga 3.000. Ketika saling tawar dan saling meminta, maka itu nanti akan terjadi sebuah kesepakatan. Harga yang diminta pembeli berapa, yang ditawarkan penjual berapa, maka terjadi kesepakatan, itulah yang nanti dinamakan dengan harga pasar. Di sini mulanya harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal lain, harga pasar disebut juga harga keseimbangan. Kenapa kok dinamakan dengan harga keseimbangan? Ini saya singgung sedikit. Itu ada namanya nanti titik equilibrium. Nanti kita akan membahas selanjutnya mengenai kurva permintaan dan penawaran. Nanti kurva yang memotong dari permintaan dan penawaran itu namanya titik equilibrium. Itu namanya titik keseimbangan. Itulah yang dikatakan sebagai harga pasar nantinya. Oke teman-teman, dari materi ini jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, materi kita hanya hari ini saja, tidak lebih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyimak. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran yang sudah saya singgung sedikit lagi tadi. Oke, sebelumnya terima kasih lagi. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita semua diberi kesehatan dan selalu bisa belajar dan belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.